Bagaimana mencari kawan dan menaklukkan lawan. Bisa jadi ada yang salah dengan kita, dengan cara kita berteman. Ternyata mencari kawan juga perlu ada seninya. Caranya bicara lalu kemudian sifatnya sama mungkin tidak, tapi minimal Anda tahu sifat-sifat dasar tipe-tipe orang. Mendeteksi kemampuan, skill, knowledge, apapun itu semua yang ada, yang Anda miliki, yang Anda kuasai. Akhir dari kata menaklukkan itu adalah pengaruh. Hai semua, ketemu saya lagi Lando di konten kedua. Masih mereview buku juga. Terima kasih yang sudah nonton episode pertama, konten yang perdana itu. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dibagikan buat teman-teman semua. Buku yang kedua yang saya review, ini buku saya dapat di salah satu toko buku di Jakarta. Saya ketemu dengan buku ini, menurut saya dari warnanya juga lucu dan cukup menarik perhatian. Kontras, hanya satu warna, dan kemudian judulnya juga keren. Saya pikir keren, bagaimana mencari kawan dan menaklukkan lawan. Exila Kylie. Sebentar saya berpikir, wow, masih ada buku ini, berarti bisa jadi masih ada Anda-anda yang tidak punya kawan mungkin, atau bermasalah dengan kawan, atau mungkin kawan Anda yang bermasalah dengan Anda. Jadi sampai buku ini keluar, bagaimana mencari kawan. Tapi kemudian akhirnya saya putuskan buat di-review karena isinya ternyata isinya komplit sekali. Di sana Anda bisa melihat ciri-ciri orang yang mungkin layak dan bisa menjadi teman kita, atau justru kita yang kemudian memantaskan diri untuk berteman dengan siapa saja. Ini isinya keren sekali. Oke. Exila Kylie, bagaimana mencari kawan dan menaklukkan lawan. Di sini ada sedikit quote dari Dale Carnegie yang quote-nya, kamu bisa berteman dengan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Maksudnya kita yang menunjukkan ketertarikan kepada orang lain, daripada kamu berusaha berteman dalam 2 tahun dengan membuat orang tertarik kepadamu. Cetakan pertama Februari 2020. Kemudian penerbitnya Araska, Bantul, Yogyakarta. Oke, bab pertama, atau di sini menyebutnya bagian 1. Banyak kawan, banyak rezeki. Resume saya, banyak kawan, banyak rezeki. Yes. Manusia adalah makhluk sosial. Yes, semua sudah setuju dengan hal ini. Tapi penulis ingin mengajak kita memaknai pertemanan dan menjelaskan bahwa teman, sahabat, apapun istilahnya itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, dan kita tidak bisa lepas dari kebutuhan itu. Apalagi dalam dunia kerja, bisnis. Bukankah kita butuh orang lain menjadi rekan kerja, kolega bisnis, atau bahkan karyawan itu sendiri? Bukankah itu bisa juga membawa rezeki? Bukankah networking yang membawa keberuntungan itu? Maka perbanyaklah kawan, perluas pergaulan lewat sosial media, lingkungan, tongkrongan, tapi tetap harus selektif. Kalau Anda masih sulit mencari teman atau mendapatkan kawan, bab ini mengurai juga caranya dan hal yang mungkin salah kita lakukan dalam pertemanan. Nah, benar ya, ternyata di bab 1 sudah cukup mengulik caranya, tapi juga bisa jadi ada hal-hal yang dijelaskan. Bisa jadi ada yang salah dengan kita, dengan cara kita berteman, atau cara kita memperlakukan teman kita. Itu bab 1. Kita masuk bab 2, seni mencari kawan. Ternyata mencari kawan juga perlu ada seninya.
Pertemanan biasanya saling mempengaruhi baik kita sadari ataupun tidak. Jika itu positif maka baiklah pengaruh itu. Namun kadang muncul masalah juga. Contoh, kita diminta sedikit berbohong oleh teman kita karena satu hal. Dan itu tentu tidak baik ya. Buruk lah katakan. Maka bertemanlah dengan orang yang berpribadi baik. Sama-sama baik dan saling menghargai. Bukan berarti lalu membeda-bedakan. Hanya menyadari bahwa teman yang baik itu akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan dan mungkin masa depan. Dan yang harus Anda pelajari adalah bagaimana memilih teman dari cara ia berekspresi dan bertingkah laku. Bab ini mencoba menjelaskannya. Setelah kita tahu apakah kita salah dalam berteman atau cara kita salah memperlakukan teman kita, nah di bab kedua ini Anda mempelajarinya bagaimana berekspresi, benar nggak Gus? Bagaimana bertingkah laku, benar nggak Gus? Dan di bab kedua ini Anda pasti mendapatkan penjelasannya. Oke, bab 3. Seni menaklukkan orang lain. Kalau menaklukkan orang lain saya setuju. Ini perlu Anda ketahui, sepertinya mau ini berfungsi untuk pergaulan ataupun dunia kerja. Mungkin dulu kita apa adanya, berteman dengan cara kita biasanya dari kecil. Tanpa kita perhatikan baiknya seperti apa berteman. Beranjak dewasa tentu perlu memperluas pergaulan, menghadapi banyak orang dan berteman dengan orang yang banyak. Tentu kita harus meriset ulang. Oke, meriset ulang atau belajar kembali bagaimana sebaiknya berteman dan membangun hubungan. Di bab ini penulis ingin Anda banyak mengenal sifat manusia, lalu belajar memperhatikan gerak tubuh, bahasa tubuh, lawan bicara. Dengan itu Anda akan tahu bahwa mendapatkan perhatian melalui etika cara Anda bicara, menanggapinya, dan membuatnya nyaman. Maksudnya semakin dalam. Pada akhirnya di bab 3, semakin dalam Anda harus mengenal diri Anda, cara Anda berteman, atau mungkin lawan bicara Anda. Akhirnya harus semakin mengerti, semakin peka. Di bab 3 ini Anda akan bicara gerak tubuh, bahasa tubuh, gestur ya, body language, lawan bicara. Dan itu ternyata bisa jadi pengetahuan kita. Walaupun mungkin tidak semua orang sama dengan caranya bicara lalu kemudian sifatnya sama, mungkin tidak. Tapi minimal Anda tahu sifat-sifat dasar tipe-tipe orang. Bab 4, menumbuhkan diri agar mudah mencari teman. Oke. Resumenya, dasarnya memang percaya diri. Kalau Anda sedang tidak percaya diri hari ini, cari apa yang membuat Anda bisa percaya diri. Di mana Anda merasa percaya diri. Perhatikan dan latih benar-benar diri Anda. Segala aspek yang ada di diri Anda, baik penampilan atau perasaan dan sifat sampai kemampuan diri, harus Anda deteksi oleh Anda agar bisa Anda manfaatkan untuk kepercayaan diri dan tampilan yang menarik. Yang terpenting di bab ini adalah berlaku atas kejujuran, tanggung jawab, kebaikan, terbuka sepenuh hati. Sampai di bab ini Anda sudah cukup modal menemukan orang baik untuk menjadi temanmu atau sahabat sejati. Mendeteksi kemampuan, skill, knowledge, apapun itu semua yang ada, yang Anda miliki, yang Anda kuasai. Deteksi itu semua, lalu kemudian jadikan itu, manfaatkan itu sebagai senjata agar percaya diri. Kemudian tampilannya juga menarik dong kalau kita udah percaya diri. Dan yang terpenting yaitu kejujuran, tanggung jawab, segala macam. Itu modal untuk menemukan orang baik. Ingat, sampai di bab keempat kita sudah sepakat, Anda pasti sudah akan sepakat, Anda sudah pasti akan dibawa untuk sepakat bahwa kita harus mencari teman yang orang baik, berkepribadian baik.
Bab 5 memperkuat integritas untuk menaklukkan orang lain. Resumenya, dalam menghadapi masalah kadang yang susah dikontrol adalah emosi, apalagi kalau masalah itu datangnya dari orang lain. Biasakan untuk mengontrol itu dengan bijak dan sabar. Kalau dirasa masih banyak kekurangan diri, coba identifikasi emosi kita, lalu perbaiki, lalu mulai tumbuh dengan semangat, dengan kerja keras untuk mengembangkan diri. Emosinya dikontrol, baru Anda akan mendapatkan rasa pengaruh yang besar dari diri Anda untuk orang lain. Di bab 5 ini, Anda akan dipertegas dengan integritas dan hal-hal yang ada di diri Anda, agar itu memiliki kesan dan bisa jadi pengaruh besar untuk orang lain. Bab 6, kemampuan memimpin untuk menaklukkan orang lain dan mendapatkan kawan. Resumenya, semua orang tentu memiliki sifat kepemimpinan. Namun, untuk memimpin butuh banyak kriteria agar yang dipimpin pun merasa aman dan percaya. Kecakapan dalam memimpin lalu membawa semua bersama untuk mencapai tujuan, baik itu kelompok maupun organisasi ataupun yang membutuhkan pemimpin. Namun kadang keadaan tidak selalu sesuai dengan rencana. Yang terpenting juga adalah selalu siap dengan perubahan. Jadi mulai sekarang, asupi diri Anda dengan cara yang sudah dijelaskan di bab ini, di bab sebelumnya, lalu bangun pengaruh itu. Karena pimpinan dan pemimpin bedanya hanya di pengaruhnya. Ya, mungkin di bab 6 ini akhir dari kata menaklukkan itu adalah pengaruh. Dan orang yang memiliki pengaruh itu biasanya akan cenderung orang-orang yang punya sifat kepemimpinan atau bahkan mendapat gelar seorang pemimpin. Beda ya dengan pimpinan. Jadi tidak hanya mendapatkan kawan atau bahkan menaklukkan lawan, tapi Anda di sini juga setelah membaca buku ini Anda akan percaya diri untuk bisa membangun pengaruh Anda sendiri kepada orang lain, lawan bicara Anda, kolega bisnis Anda atau karyawan-karyawan Anda. Terima kasih juga buat Extra Kelly, keren bukunya. Cari bukunya lalu dibaca. Mudah-mudahan punya kebaikan juga. Terima kasih.